Selamat malam teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Momo's Bizarre Podcast. Gue Momo, pemandu kalian buat malam ini, dan bersama dengan gue adalah teman gue yang udah pernah datang di sini sebelumnya. Halo Li. Halo semua, halo Momo Bizarre Podcast viewers, listeners. Listeners Ya, itu. yoi. Oke, buat hari ini gue kembali mengundang Ali karena kita mau ngomongin yang namanya The Last Dance, jogetan terakhir. Iya, dua hari yang lalu baru baru aja episode terakhir ya kan. Jadi gue ngerasa ini menarik banget nih karena kita semua tahu Ali itu kan dia nih emang penggemar bola basket tulen ya. Kalau kayaknya dari lahir tuh udah ngedribble bola gitu loh. Maksudnya gue yakin tuh belum 1 tahun itu udah bisa 3 pointer itu. Ya nggak, Li? Bener nggak? Salah total bos. Nggak, gue jujur aja gue baru main basket serius waktu SMP. Hmm, oke. Sebelum itu lu terus interestnya apa? Bola sepak gitu, bola. Aduh, dulu itu gue, jadi sport pertama gue itu tenis. Soalnya bokap gue kan mantan atlet tenis, jadi Hmm, ya dikasihnya itu. Nah, oke. cuma bokap males ngajarin lama-lama, terus jadi gue juga jadi lost interest gitu. Oke, oke. Terus habis itu em, apa ya? Oh, sepak bola. Soalnya kan ya teman-teman main sepak bola, gue juga ikutan. Oke, oke. Ya, semua anak Indo juga main bola sih. Gue juga dulu main bola. Nah, Jadi, ya bisa dibilang seperti anak-anak Indo kebanyakan lah. Oke. Nah, ya terus sekarang oke, ya lanjut. gitu. Kenapa? Oh enggak, you were saying atau udah? Oh, nggak lanjut aja. Oke, oke. Oke, oke, oke. Siap. Nah, gue mau mengkonfirmasi tim basket kesukaan lu Hmm. apa? Eh, Satria Muda Pertamina. Yoma, Satria Muda Pertamina. Kalau Indo kan, kalau NBA ya Chicago Bulls, man. Chicago Bulls. Oke. Nah, kemarin pas kita bertiga sama Adri, lu bilang kalau lu suka Chicago Bulls gara-gara Derrick Rose. Nah, kenapa lu suka sama si Derrick Rose ini? Hmm. Sebelumnya gue mau minta maaf, gue malu. Satria Muda Britama gitu. Bukan Pertamina, maaf, gue malu banget. Oh, Kalau bisa di-cut ya nanti. mohon maaf, gue aja nggak tahu Pertamina yang mana, Britama yang mana. Jadi ya lu nggak di podcast ini, lu nggak nipu siapa-siapa sih. Lu nipu gue, lu berhasil nipu gue sih karena gue sendiri nggak tahu tim basket Indo. Sorry guys, I'm so sorry. NBA aja gue jarang ngikutin, apalagi basket Indo. I'm sorry guys, no offense. Ya, Oke, oke, all jokes aside. all jokes aside. Gue suka Derrick Rose soalnya waktu itu gue masuk SMP, gue baru suka banget main basket kan. Terus gue, jujur aja gue nggak terlalu bisa main basket waktu SMP. Gue aja nggak keterima masuk tim waktu itu. Jadinya gue latihan-latihan, gue lihat siapa sih yang ada siapa sih pemain-pemainnya sekarang. Terus di YouTube ada judul video gue masih sampai sekarang masih inget. Buset. Namanya Derrick Rose and his killer crossover. Nah itu. Terus gue Oke. lihat dari situ, wah gila nih orang keren banget. Terus habis itu gue udah mulai ngikutin Derrick Rose ya. Habis itu baru lama-lama suka Bulls. Terus sampai sekarang Bulls. Killer crossover. Killer crossover itu maksudnya obviously lu sampai judulnya aja lu masih inget. Jadi kontennya lu pasti inget dong. Itu Yeah. itu nyeritain kehebatannya Derrick Rose yang kayak gimana? Crossover Oh, jadi karena gue nggak paham. Maksudnya kayak gue nggak terlalu nangkep istilah crossover kayak layup, 3 point dunk. oke. Obviously gue tahu crossover. Nah, Nah, crossover itu apa ya? Simpelnya sih lu misalnya dribble di tangan kiri terus lu ganti ke kanan seret gitu. Ngerti nggak? oke, oke, oke. Yes, yes, yes. Nah, iya. Nah, dan Derrick Rose waktu itu salah satu yang paling cepet, paling tajam juga crossovernya sampai orang kayak ankle-nya patah-patah kali. Wah, gila. Lu bisa Nah, bilang, lu bisa argue dia jago ngegocek gak sih kalau di sepak bola gitu? iya betul. Haha. Oke, oke, oke. Mantap, mantap. Terus lu bilang kemarin dia cedera and then dia nggak bisa balik ke form dulu. Itu sampai Wah, sekarang. iya sih. Sampai Atau sekarang sih banyak yang bilang kayak dia udah mulai balik gitu kan. Soalnya kalau dilihat statsnya sih emang udah mirip-mirip sama yang dulu. Cuma kalau kita lihat impact-nya sih ya belum lah menurut gue pun.
nggak sedulu. Dulu dia jago banget, parah jadi. Ya. Sekarang masih jago, cuma ya nggak bisa yang bawa tim to championship gitu sih menurut saya. Iya, iya. Gue juga bisa bilang gara-gara udah bermunculan pemain-pemain jago kan sekarang. LeBron, Ya James benar. Harden, Steph Curry, the late great Kobe ya kan. Jadi kayak sayang aja sih. Oke, sekarang kita menuju ke The Last Dance. Oke, gue bisa dibilang gue di sini mau kumpas tuntas juga salah juga karena gue nggak mau ngebahas per episode, tapi banyak banget hal menarik yang gue ketemuin dan gue ngerasa lu sebagai diehard Bulls fan lu bisa memberikan informasi yang bagus gitu loh, kayak kita bisa sharing lah gitu, bisa dibilang tentang The Last Dance gitu loh. Oke, pertama-tama gue mau ngebahas soal Dennis Rodman. Wah, the best. Kenapa deh? Menurut lu dia jago nggak? Wah, dude, come on, dia jago banget anjir. Jago Iya. banget. Oke, tapi gimana ya? Gue tahu dia bukan sebagai, karena gini loh. Lu tau gak sih pas zaman dia jadi aktor itu, dia tuh ada film judulnya Simon Says ya kan? Itu film ampas Ya, lah ya. bisa bilang ya kan. Terus itu pertama itu pas gue tuh nonton tuh pas gue kecil tuh pernah muncul tuh di Trans TV ya kan. Terus gue kayak ini siapa nih si Black Dude ini, ternyata dia Dennis Rodman. Dennis Rodman siapa, pemain basket. Waktu itu gue nggak tahu dia tuh pemain basket. Terus ternyata dia udah main film aja gitu loh, dan anjing nih orang ternyata main basket juga dan ternyata dia jago gitu loh. Tapi menurut lu nih, karena lu tahu dong Dennis Rodman itu kan banyak belaga gitu ya kan. Lu bisa bandingin dia sama Super Mario Balotelli nggak? Um, in terms, gue jujur aja gue kurang tahu attitude off the court-nya si Balotelli ya. Ya. Cuma segila Rodman apa enggak. Cuma kalau Dennis Rodman tuh emang kalau di off the court tuh gila banget. Gilanya nauzubillah. Kayak dia, ya lu lihat sendiri lah, dia lagi finals tiba-tiba muncul di WrestleMania. Iya, sama ketemu Hulk Hogan. Itu Iya. pas gue nonton episode itu gue cuma bisa bilang, aduh gila, cuma Dennis Rodman doang bisa kayak gitu. Emang terbaik nih orang bener-bener. Mungkin bedanya Dennis Rodman sama Balotelli kali ya. Walaupun off the court si Dennis Rodman itu aneh dan gak jelas gitu, dia on the court tuh masih efektif banget. Iya, dia deliver sih. Ya, lu bisa lihat dong dia tuh kan sebelum setim sama Michael Jordan kan sama Detroit Pistons kan, dan Detroit Pistons itu yang bisa ngalahin Michael Jordan sebelum dia menggila gitu. Jadi ya dia jago. Cuma ya gue kalau ngeliat Dennis Rodman gue langsung mikir ini Mario Balotelli banget nih. Cuma bisa dibilang dia lebih sukses lah dari Balotelli meskipun sama-sama sinting gitu ya kan di off the court-nya gitu ya kan. Terus satu lagi yang mau gue bahas tentang Dennis Rodman adalah Carmen Electra, itu ceweknya ya kan. Enggak, gue nggak mau ngebahas something yang menarik tentang Carmen Electra. Gue cuma mau ngasih tahu fun fact aja. Gue ingatnya, gue tahu Carmen Electra tuh gara-gara dia ada di game lama judulnya Def Jam Fight for New York. Itu gue tahu dia dari situ. Ada Carmen Electra gitu ya kan. Tapi dari situ gue jadi mikir, ini kenapa di Def Jam itu nggak ada Dennis Rodman juga gitu loh, but you know, it's just wishful thinking, man. It's just wishful thinking. Okay. So, Dennis Rodman, menurut lu jago? Enggak, maksudnya that's what you think. Menurut lu dia jago? Do you think dia termasuk one of the best of all time? Gini, sebelum gue jawab pertanyaan itu, gue mau nanya lu nih. Menurut lu nih, gue udah bilang Dennis Rodman tuh jago gitu kan. Oke. Terus lu juga udah lihat dokumenternya dan lu ngeliat dia jago gitu ya. Oke. Lumayan lah setidaknya. Iya. Oke. Ya. Nah, setuju. Pertanyaan gue sama lu, selama dia di Bulls, dia average point per game-nya berapa? Wah, itu gue bisa nebak kan, karena gue nggak tahu sama sekali. But I'd say nebak. Stephen Curry is kind of like 20-ish, jadi maybe dia 20-ish. Fun fact, dia cuma 5 poin per game. 5? Berarti dia defender banget dong. Dia defender banget dong berarti. Yang ngebuat gue bilang Dennis Rodman itu jago banget, karena dia he's really good at doing his job. Dia selama berapa tahun berturut-turut, walaupun tingginya cuma se-Michael Jordan, dia tuh lead the league in rebounds every single year. Iya. Itu gila banget. Terus sama
apakah dia one of the greatest of all time secara overall? Enggak, soalnya dia offense-nya jelek jujur aja. Oke. Cuma defensively, and if you're looking for someone who do the dirty work, ya itu Dennis Rodman one of the best for sure. Iya, dia ngaku sendiri sih, no one in the team wants to do the dirty work but me gitu loh. Jadi dia nggak ada salahnya juga. Tapi dari situ gue bisa ngeliat menarik ya, kayak kalau di komunitas basket, lu kalau mau to be considered one of the greatest, lu harus jago di offense dan defense. Sedangkan kalau di bola, lu dijudge berdasarkan posisi lu, attack atau defense lu gitu. Misalnya kayak Cristiano Ronaldo, lu nggak mau ngejudge dia berdasarkan defensive skills dia dong gitu, atau Virgil van Dijk backnya Liverpool sekarang, lu nggak mau ngejudge dia berdasarkan banyaknya gol dia dong gitu. Tapi kalau di basket kayak gitu ya. Apa nih, I'm just guessing, menurut lu itu apakah gara-gara lapangannya kecil gitu, jadi kayak lu harus rada serba bisa gitu? Iya, soalnya ya kalau bola kan ber-11 ya, ini ber-5 doang cuy. Iya, itu juga. Dan kalau di bola kan ya as the ball goes ke depan, itu kan yang belakang nggak ikut ke depan loh. Iya. Nah kalau di basket kan you have to run up and down the court like every single time. Iya. Gitu. Nah tapi kalau soal apakah sekarang offense apa sih, asal lu offense gue bisa legend apa enggak, bisa. Kita ada contohnya sekarang James Harden. Dia defense-nya jelek lah. Tapi offense-nya gila banget, cuma ya he's still one of the best in the game right now gitu. Steph Curry juga ya defense-nya sebenarnya lumayan lah. Cuma ya agak kurang lah gitu. Cuma dia tetap consider one of the best juga. Apalagi zaman sekarang ini defense tuh nggak terlalu kurang diperhatiin, I guess, dibanding dulu. Oke. Fair enough. Oke. The next point, gue mau ngebahas soal Phil Jackson. Karena you know a lot of coaches. Steve Kerr aja jadi coach. Jadi begitu gue tahu ternyata dia main di Bulls tuh kayak mata gue kebuka banget. Gue mind blown gitu ya kan. Do you think dia one of the greatest coaches of all time? No shit, man. Itu mestinya gue nggak tanya itu ya, karena iya sih. No shit, soalnya lo tau kan dia juga nge-coach Kobe and Shaq juga. Di Lakers dong berarti. Iya, tau nggak? Itu gue nggak tahu. Sadly. Tahu, ya. Itu udah terkenal juga sih. Jadi Phil Jackson itu dia tuh abis nge-coach si Bulls, itu dia ke Lakers yang nge-coach Shaq, terus ada Kobe, jadi both of them dia coach gitu. Dan Phil Jackson sama Lakers menang 5 lagi, jadi dia total punya 11 ring. Oh my god, 5 itu 5-nya berturut-turut gak kayak Bulls atau? Jadi kan 3 Bulls terus 3 Bulls lagi kan. Abis itu 3 Lakers, abis itu nggak menang, abis itu 2 Lakers. Itu mestinya mereka bikin sequel gitu loh, tapi karena sama-sama ada Phil Jackson gitu loh, dan obviously man, come on, semua orang kalau tentang Kobe itu people are gonna eat that thing gitu loh, eat that shit gitu loh, karena it's Kobe man, one of the greatest in the game gitu loh. So apalagi Shaq and Kobe man, itu hot topic. One of the best duos of that time. Itu terus mereka katanya ada berantem gitu, kayak mereka ada perselisihan gitu. Do you know anything about it? Shaq Kobe atau apa nih? Shaq Kobe. Oh yeah. Yeah, of course man. Kayak dia tuh apa? Shaq and Kobe itu sebenarnya gara-gara dua-duanya tuh alpha dog aja sih. Oke. Itu to put it simply gitu, dan mereka awalnya they can tolerate each other gitu. Cuma lama-lama ya pokoknya dari first encounter mereka udah berantem gitu deh, udah ngajak ribut, soalnya si Shaq is a bully gitu. Iya. Di mana ada anak baru, pokoknya pasti selalu kayak, lu siapa, lu sampah gitu. Sedangkan Kobe digituin nggak bisa, dia kayak, lu siapa gitu. Gua rasa nih dua orang mirip banget sama MJ sih. Tapi Kobe itu mentalitinya gue yakin nyerap dari MJ sih dia. Iya, of course. The Mamba mentality. Iya. Oke, next point. Gue mau ngebahas soal Isaiah Thomas. Do you think he's a douche? Do you think he's a dick for doing that walk off? Oh, come on man, kayak aduh. Oke, itu I don't know, itu parah banget sih. Obviously mereka punya sisi mereka sendiri, dan Isaiah Thomas juga ngomong itu, tapi oh my god. What do you think?
sebenarnya gini sih, yang gue nggak suka itu sampai sekarang si Isaiah masih kayak beralasan gitu. Dia Iya bilang sih. Iya. dia alasannya, oh dulu tuh biasa aja nggak salaman tuh wajar, kayak bullshit anjir, lu selama Bulls dikalahin sama Pistons, si Isaiah juga si Michael juga nyamperin buat salaman kok. Iya, iya kan Oh, enggak. exactly. Iya. Jadi ya itu what's a dick move. Iya. What's a dick move. Iya, that is kind of a dick move. Well, gua mohon maaf nih, Li, tapi ujung-ujungnya gue bakal selalu bandingin sama bola Hah, karena bola tuh yang bisa gue relate gitu loh. Dan ya Sansa. gila lu kalau itu kejadian di bola ya, oh my god man, itu nggak pernah kejadian coy. Mau tim kalah 10-0, 15-0, mereka nggak bakal walkout gitu loh. Paling gua rasa yang paling mendekati adalah tim itu hampir walkout, dan itu bukan gara-gara mereka kalah itu, tapi gara-gara racism. Penonton tim seberang mereka racist, terus mereka kayak nge-racially abuse salah satu pemain mereka. Ya mereka kesel dong satu tim itu, jadi mereka ngancem mau walkout, tapi mereka nggak walkout gitu loh. Jadi dan alasan yang lu bilang tuh dibilang juga sama Michael Jordan. Lu inget dong Michael Jordan ngelihat alasannya si Isaiah Thomas, terus kayak that's bullshit man. Ya kan, terus gue kayak I feel it MJ, I feel it, that's kind of bullshit though. Iya, itu tai banget sih. Terus god damn. Nyebelin sih itu. Ya. Tapi masa di bola nggak pernah samsek sih bro? Kayak gitu. Yang gue tahu nggak pernah. Kalau nggak salaman iya pernah. Tapi kalau walk off itu, nah man, I've never seen anything like it. Mungkin lo harus tanya Adri. Karena yang gue tahu nggak pernah ada tim yang walkout. Kalau nggak salaman sih pernah sih, dan itu tapi yang gue tahu itu bukan antar tim, tapi antar pemain gitu loh, antar pemain, karena mereka got some personal beef, makanya mereka nggak salaman gitu. Tapi kalau bener-bener satu tim itu bener-bener jalan keluar dari lapangan sebelum pertandingannya habis, nah never happen. As far as I know, ya. Oke. Nah, ayo lanjut. You wanna say something? Gue juga gak ngerti sih sebenarnya kenapa Pistons kayak gitu. Apakah soal pride atau apa? I mean, dude, you've won the last 3 or 4 years gitu, terus akhirnya lo kalah ya, give the props to them gitu loh. Iya, they just salty bro, they just salty man. Like I'm telling you. I don't understand either. Makanya I think Isaiah was just being an asshole. Iya, benar. Dan emang image mereka kan they kind of like the bullies. Emang mereka badannya gede-gede, mainnya sikut sana sikut sini gitu. Mereka mainnya physical banget. Jadi gua rasa itu salah satu kayak dari image yang pengen mereka pertahanin gitu loh, for some reason. Weird. Nah dulu tuh apa ya, orang selalu bilang oh nggak ada lagi yang kayak bad boy. Gue gimana ya, gue sebagai penonton basket ya, apalagi gue gitu, gue suka banget sama yang rusuh-rusuh atau fisik gitu kan. Cuma kalau misalnya kayak the bad boys gitu, kadang-kadang sumpah keterlaluan sih, tuh tawuran anjir, bukan main basket. Iya. Lu beneran nyikut, lu beneran berantem, apa sih, ngelukain chance orang buat dapat duit lagi anjir, buat cari nafkah. Iya, kalau mereka cedera, oh iya sih, aduh. Ya itu sometimes parah sih. I think sometimes it got overboard gitu loh mereka pun. Jadi walaupun gue suka orangnya suka yang fisik atau apa gitu, cuma no, that's too much man. Itu udah intent to hurt anjir, bukan intent to. Iya, nah itu salah sih kalau lu udah bukan buat ngincer bola lagi tapi ngincer orang. Nah itu bro, that ain't right bro, that ain't right. Okay, next question, a little bit personal. Air Jordan yang lu punya apa aja, yang mana aja? Gue gak punya duit ya, jadi gak ada Air Jordan. Dude, tapi emang semahal itu kah Air Jordans? Like apa? Semahal itu kah? Maksudnya not even a pair. Nah, no offense, truly, but lu nggak ada Air Jordan Samsak? No, yang one of the classics Jordan enggak. Soalnya I've been wanting them for the longest time. Cuma sekarang tuh udah mahal banget sih. Gue merasa nggak worth it. Oke, ini gue gara-gara orangnya pelit sama barang aja sih, jujur ya. Gue emang orangnya nggak suka yang kayak misalnya udah kemahalan buat gue udah males deh. Iya sih, make sense. Bahkan cuma kalau barang Jordan yang gue punya, sepatu gue ada Jordan, walaupun itu nggak apa, tapi itu cuma lifestyle shoes gitu, dan itu
Yeah. Tapi I do have apa sih yang Air Jordan Classic yang gue pengen tuh ada. Oke. That's good. Which- That's good. Itu Jordan 4 White Cement. Beh. Mantap boy. Itu yang warna merah putih itu atau yang Enggak sih gue. Jadi gimana ya describe-nya? Dia putih terus abu-abu light gray gitu. Oke, that's neat. That's neat, ya. Ya terus nggak yang neko-neko norak gitu sih. Iya. Jadi gue suka-suka aja. Iya, tapi yang the iconic Air Jordan yang pertama banget yang kita Oh. lihat di mana-mana, obviously you would have wanted those, right? Kalau lu misalnya have the money to buy it, do you actually want it? Aduh, gue lagi-lagi kayaknya aneh deh. Soalnya gue jujur aja nggak terlalu suka model Air Jordan 1. Oke. Fair enough. Aneh banget ya. Nggak. Gue lebih mending Air Jordan 13 gitu aja. It's alright. Fair enough. Emang, Neat. maksudnya meskipun itu populer banget, tapi obviously semua kan to each their own gitu loh. Itu maksud gue. Iya. Ya tapi gue kayaknya nggak bakal apa sih beli Air Jordans unless gue emang mampu deh, ngerti gak sih kayak Iya, setajir iya. itu. Iya, kalau Gua lu aja punya beli- spare bisa dibilang. Iya. gue aja beli sepatu basket Kobe. Itu gue beli yang budget model. Jadi itu Kobe, cuma yang harganya, let's say kalau Kobe itu sekarang 2 jutaan gitu kan. Iya. Kalau yang budget model ini dia cuma 1 juta, cuma emang bentukannya mirip. Gue beli yang itu dan itu pun Oke. diskon 30%. Fun Tapi fact. itu tapi that's a bargain, bro. Like I gotta say itu enak. Gue juga ya I can respect that gitu loh. Kalau misalnya gue nggak masalah sama sekali selama dia, maksudnya in a way menurut lu itu KW nggak sih? Tapi even if it's KW juga Oh, gua no, nggak no, no. masalah gitu loh. Oh enggak ya? Bukan. Ini masih Nike Oh, official oke. Nike. Cuma Oh, emang oke. namanya budget model. Emang Budget model. modelnya emang namanya apa ya? Kalau di basket tuh ada budget model gitu. Jadi ada yang let's say ada Flyknit gitu. Cuma ini nggak Flyknit, ngerti nggak bahannya? Ya. Cuma model strukturnya masih sama, cuma bahannya aja Bahannya downgrade beda. gitu. Oke, that's Jadi interesting. iya masih nggak KW sih. Gue nggak mau beli sepatu KW by the way, fun. Ya. I can respect that. I understand. Iyalah. Oke, Oke, next. lalu. Sorry. Oke. Next question. Sam Smith bikin buku yang kontroversial tentang Michael Jordan. Tapi to be honest, Michael Jordan tuh gak kontroversial sih menurut gua. Gambling, like, come on, everybody gambles, bro. Like di Indo itu emang gambling, emang judi itu tuh nggak boleh. Tapi di Amerika ya every once in a while someone's gonna gamble gitu loh. Jadi kayak apalagi kalau gambling addiction emang parah sih. Cuma gara-gara dia sehari aja dia kabur bukan ke Las Vegas, bahkan ke apa sih, Atlantic City kah, buat sama bokapnya gitu, sama teman-temannya, terus tiba-tiba dia dibilang ada gambling problem gitu, ya kan? It's kind of weird menurut gua. Nah, terus banyak yang nuduh kalau si Horace Grant itu dia yang ngasih tahu semuanya, semua rahasia gelapnya Michael Jordan ke si Sam Smith. Menurut lu, do you think he really did it? Horace. Horace ya. Ya, Horace Grant, ya. I don't know. Maybe yes, maybe no. Kayak mungkin nih gini, yang gue setuju gini. Menurut gue walaupun emang itu Horace, nggak Horace sendirian, ngerti gak? Iya. Iya, jadi Everybody's got something to fix. ya, nggak tahu ya si Scotty sama Michael kan bilang kayak it's Horace gitu. Iya. Cuma ya gimana ya, I can't really say soalnya gue perlu konteks yang bener, yang lebih dalamnya lagi. Cuma ya menurut gue sih nggak mungkin Horace doang, pasti ada yang lain juga. Iya. Gua rasa semua orang di tim itu punya masalah sih sama Michael. Ya kan, in a way kan, karena dia kan kind of like the bad cop kalau di timnya itu. Jadi makanya semua orang kalau mau nge-snitch, mungkin mereka bakal nge-snitch gitu loh. Lu tau gak sih, this is kind of like one of those questions kayak, did Carol Baskin murder her husband gitu, kayak jawabannya kelihatannya ada, tapi at the end of the day kita nggak tahu gitu loh. Tapi semua buktinya mengarah ke sono, tapi kita nggak tahu persis gitu loh. O.J. Simpson all over again. It's O.J. Simpson all over again. Tapi on an unrelated note, menurut lu Carol Baskin bunuh suaminya nggak?
Aduh, ya, I mean the evidence are there, the evidences are there. Cuma ya itu one of those O.J. Simpson kind of things sih. Jadi Iya, O.J. mungkin gue Simpson. no comment kali ya. Ya, Honestly, kayak oke. anything can happen. Emang menurut lu gimana? Menurut gua belum tentu dia bunuh, tapi dia tahu lebih banyak dari yang dia kasih tahu ke kita semua. That's what I'm saying. Gitu loh. Dia pasti tahu lebih lah dari apa yang dia kasih tahu ke kita. That's what I'm saying. Obviously. Soal dia bunuh atau enggak, itu gua nggak tahu deh. Terus kalau nggak dia nih, kayak pertanyaannya gini, kalau nggak dia prime suspect-nya menurut lu siapa? To be honest, cuma dia sih. Gua nggak bisa nuduh. That's it, kan makanya itu susah. Itu gue cuma bisa nuduh Carol Baskin doang karena emang dia yang tahu banget gitu loh. Kayak jadi well, semua orang, dan lu bisa lihat dari reaksi dia kalau dia diwawancara, kalau ditanya lu bunuh suami lu nggak, terus kayak gua rasa dia punya reaksi kalau ditanya itu tuh nggak genuine gitu loh. Banyak yang bilang kalau misalnya lu ngelihat ke arah kiri pas lu ditanya sesuatu, kemungkinan besar lu bohong, dan dia sering ngeliat ke kiri pas dia ditanya pertanyaan itu, makanya semua orang pada curiga gitu loh. Oh, emang kalau ngeliat kiri itu bohong ya? Seingat gue kalau kiri itu dia mencoba mengingat sesuatu, kalau kanan dia baru ngarang-ngarang, enggak ya? Well, I don't know apa kayak pasnya kayak gimana, tapi let's just say gesture dia tuh membuat kita, gesture dia tuh menandakan kalau dia tahu lebih banyak dari yang dia kasih tahu ke kita gitu loh. Dah, at least itu pendapat gua. Moving on. Carol Baskin mantap bener emang, Carol Baskin sampai sekarang masih. Oke. Sekarang MJ lawan Utah Jazz, the flu game. Gua pas nonton episode itu gua langsung mikir, ini gua bisa tanya ke Ali nih. This is gonna be good. Dia makan pizza, dia sakit perut. Ya kan? Menurut lo itu sengaja nggak dia diracun sama those Utah dudes? Jujur mungkin banget lah, gila. Cuma soalnya kan semua restoran waktu itu tutup kan, dan cuma satu pizza stop itu doang yang buka. Terus diantar sama rame-rame gitu. Iya. Terus ya apa ya? Ya menurut gue nggak menutup kemungkinan kalau mereka ngelakuin sih. Soalnya ya people can do crazy things, especially kan Bulls waktu itu ya the team to beat banget gitu. Iya. They on a streak, bro. Jadi kayak gue juga ngerasa ini sengaja nih gitu loh, kayak belum lagi Utah. Gue ngeliat kayak di dokumenter itu fans Utah Jazz itu tuh mereka kayak tergila-gila banget ya, kayak mereka pingin banget Michael Jordan kalah gitu loh, Bulls kalah ya kan. Jadi itu nggak, gue setuju sama lo, itu nggak menutup kemungkinan kalau dia diracun. Mungkin dia taruh pepperoni yang udah basi kah, atau nggak ngerti lah gue, dia taruh laksatif 1 botol gitu kah ke pizzanya. I don't know. Cuma yes, gue mikir there has to be foul play in there. Dan the fact that itu nggak dibahas lagi di dokumenternya, kayak nggak dilanjutin. Tapi lebay juga sih kalau misalnya akhirnya diselidiki ini mereka bikin dia food poisoning atau enggak gitu. Tapi gue penasaran, itu bener ya, that's what penasaran aja gue. Dia tuh diracun atau enggak, and well we never know I guess. Tapi ya, nah cuma gini loh, gue bingung loh misalnya emang itu food poisoning ya. Ya, jadi gue nggak lama, baru beberapa bulan yang lalu itu gue juga keracunan makanan. Gue sering banget keracunan makanan, nggak tahu kenapa. Iya. Oke, aduh, nggak tahu apakah pertama gara-gara perut gue emang sensitif banget. Yang kedua, gue tuh orangnya mau makan apa aja gitu. Iya. Jadi digabung dua itu, gue inget gue baru pulang dari Australia, abis itu gue pergi sama teman-teman gue malam-malam gitu kan. Iya. Terus kita makan di nasi goreng gerobakan. Aduh, ini udah doji banget Pak, mohon maaf. Ya. Ini bukannya gue anak manja yang nggak mau makan gerobakan ya, cuma gue tuh emang sensitif aja, dan gue baru pulang dari Australia nih konteksnya, yang bersih kan. Iya. Dan cenderung lebih bersih dibanding di sini gitu, soal makanan pinggir jalanan gitu. Nah terus gue makan, besoknya gue demam cuy. Gue demam. Holy shit. Ya. Terus gue muntaber jujur aja. Iya. Terus itu tiap 15 menit gue ke toilet, beneran. Wah anjir.
Holy shit, ya. Yeah. Ya terus kayak apa? Gue dalam 3 hari itu gue hilang 4 kilo. 4 kilo, like holy 4 shit. kilo. Back 4 kilo. anjir. Kayaknya kebanyakan itu water weight ya. Soalnya gue ketika gue ke toilet tuh yang keluar air semua jujur. Ini maaf eksplisit. Cuma beneran yang keluar tuh air semua gitu. Iya, muntaber ya. Yang keluar terus gue kalau minum atau makan tuh enak. Jadi gue makan atau minumnya dikit banget. Nah gue nggak tahu kalau misalnya Michael Jordan beneran food poisoning itu dia gimana cara main deh. Gue juga bingung. Gue kayaknya udah lu food poisoning aja. Gak kepikiran. Lu food poisoning aja berdiri aja udah setengah mati, Pak. Dia main, Pak, dan the fact dan dia mainnya bagus gitu loh, bukan cuma main di lapangan kayak letoy gitu loh, cuma dia bener-bener aduh. Terus si Scottie Pippen juga bilang sendiri, gila emang si Michael ini gimana caranya dia bisa nemu tenaga itu tapi dia ketemu juga gitu loh. Itu sih yang gue kagum sih. Nggak jelas sih anjir. Itu mentality, willpower-nya dia itu berlebihan menurut gue. Itu antara willpower atau enggak jimat anjir. Dia kesambet, Pak. Itu I'm telling you. Kesambet anjing dia itu di situ. Aduh. Nggak jelas nih. Gue jadi ingat, ini agak ngelantur lagi nih, mohon maaf. Cuma waktu itu gue belajar ke rumah lo, UTS atau UAS ya, gue lupa. Ada Adri waktu itu kan. Terus kita makan sesuatu, kayak makan nasi goreng, ya kan? Terus antara lu atau dia gitu loh yang keracunan makanan terus sampai kayak pada besoknya ujian nih gitu. Tapi salah satu dari lu berdua kayak sakit perut gitu loh, parah banget. Itu gua nggak tahu deh antara lu atau dia. Itu pas kita itu kayaknya sekitaran semester 1 sih, masih awal-awal sih. Semester 1 ya? Iya. Lu atau dia ya? Aduh, sumpah gue lupa. Kemungkinan besar sih gue. Cuma gue nggak kaget juga kalau si Adri yang sakit perut. Iya. Aduh, gue juga lupa anjir. Pokoknya ya gue lupa gue. Aduh, gue begitu dengar lu cerita tentang keracunan makanan, gue langsung ingat waktu itu ada ujian nih, terus ada yang sakit perut nih. Itu siapa ya gitu loh. Kayaknya ya jujur aja kemungkinan besar gue sih. Aduh, kesian Ali, GWS. Gue makanan mati mulu cuy. Gak tau kenapa. Well, tapi akhir-akhir ini lu udah gak ada keracunan makanan lagi kan? Oh, gue makin kesini gue makin jaga makanan cuy, nggak tahu kenapa. Soalnya waktu ini belakangan puasa ini gue tuh kayak puasa hari ketiga atau keempat gitu gue makan gorengan. Aduh. Gue makan ya jadi gue selalu makan buka puasa itu makan gorengan dulu. Nah, makan gorengannya itu nggak beli di gerobak sih, bikin sendiri juga. Jadi ya lumayan bersih lah. Iya. Cuma entah kenapa gue selalu makan gorengan tuh kebanyakan. Iya. Gue baru selesai makan muntah lagi gue. Aduh. Nggak tahu kenapa. Aduh, culun banget gue. Ya enggak, maksudnya emang orang beda-beda, perut orang beda-beda, Pak. Mohon maaf. Ya lu bisa makan pedas, gue nggak bisa makan pedas. Jadi I'm just gonna put that out there gitu. Beda-beda orang-orang. Twist their own. Oke. Lalu. Ngelantur. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Biar listeners pada tahu Ali ini orangnya kayak gimana sih gitu. Anjir. jadi kayak nge-snitch gitu ya. Aduh, sorry. Ini ntar gue lagi nyari kerja, ntar orang denger ginian ntar nggak gimana ya? Iya, masa lu nggak diterima kerja gara-gara lu muntaber. Iya, makanya. Come on, dah lah. Udah makanya biar kita biar ini nggak berubah jadi expose terhadap Ali, kita lanjut deh, oke? Oke, lanjut. Oke. Jadi kita semua the next point, kita semua bilang kalau Scottie Pippen tuh underrated, ya kan? Tapi makin gue nonton, gini loh, Scottie Pippen, gue rasa nggak underrated karena semua orang tahu kalau dia jago. Underrated itu kan isyaratnya adalah orang ngira kalau dia tuh nggak jago, padahal sebenarnya dia tuh jago, maka dia underrated, ya kan? Rated, ya kan? Jadi menurut gue Scottie Pippen nggak underrated. Tapi dia jago. Respect to him, ya kan? He's good. Yang menurut gue underrated adalah Steve Kerr. Steve Kerr. Okay. Karena kalau lu lihat lagi statsnya dia, gue tadi baru buka wiki kan, Steve Kerr, coachnya Golden State Warriors, dan dulu dia main sama Michael Jordan, dan dia role player, dia lumayan penting. Dia ternyata one of the leading
I don't know how to describe this, tapi kayak one of the leading scorers gitu loh. Kayak kayak poin dia tuh bagus gitu loh. One of the most scoring players in the NBA history kalau gua nggak salah, Steve Kerr. Gitu. Jadi menurut gua dia yang underrated gitu. Dan makin gua kesini gua mikir, karena gua rasa di dokumenter itu digambarkan dia tuh sering 3-pointers ya kan. Dia tuh nurun ke Steph Curry nggak sih? Dan lucu deh, namanya sama-sama Steve gitu ya kan. Jadi jadi gue ngerasa dia tuh mirip Steph Curry, Steve Kerr, Steph Curry. Oh my god, what the hell, namanya mirip lagi, what the hell. What do you think? Menurut gue Steve Kerr nggak underrated sih. Kenapa? Soalnya ya sorry aja dia he's just a spot up shooter gitu. Kayak he's a really great spot up shooter. Cuma nggak tahu, mungkin gini. Lu bilang Scottie Pippen nggak underrated itu setelah lu nonton dokumenternya, ya kan? Iya. Ya, jadi sebenarnya dia underrated kalau lu nggak tahu itu semua kan. Dan itu susah, masa harus dokumenter dulu buat tahu orang jago. Iya. Well, in all honesty, gue nggak tahu dia period gitu loh. Fair enough. Good point. Iya nggak tahu sih, menurut gue kalau lu sometimes Scottie Pippen tuh dilihatnya gara-gara dia menang gara-gara Michael Jordan gitu, and not the other way around gitu. Iya. Padahal ya saling bantu lah dua-duanya. Jadi menurut gue in that sense dia masih underrated gitu. Oke. Fair enough. Walaupun basketball enthusiast gitu kayak gue, kayak ya yang lain-lain lah juga pasti ngerti kalau Scottie Pippen tuh jago banget. Iya. Cuma kalau buat general public yang kayak cuma nonton basket ya for fun atau apa, menurut gue dia nggak bakal bilang Scottie Pippen jago gitu. Iya. Ya kan? Iya, make sense. Terus kalau buat Steve Kerr nggak tahu sih, soalnya Oke, gini deh. I agree with you, dia underrated in a sense gara-gara ya dia sebenarnya walaupun dia cuma spot up shooter gitu, dia a really great one gitu. Even one of the best lah pada zamannya gitu. Iya. Cuma I don't know, dia ya emang role player aja sih, jadi knowing that he's underrated, gue agree sama lu. Jadi gue malah agree. Cuma ya nggak, kalau dipikir-pikir ya oke. Nah cuma kalau soal Steph Curry nurun dari Steve Kerr soal 3 point-nya, kalau soal skill nggak, cuma I see soalnya ya Steph dapat shooternya soalnya bokapnya dulu one of the best shooters in the league juga gitu. Siapa? Jadi nurunnya dari situ. Del Curry. Del Curry, ya. Del Curry. Ya. Dan itu nurun adanya Steph Curry juga. Steph Curry kan shootnya gila banget. Wow, buset, gila itu satu keluarga shootingnya jago-jago semua. Iya, lu ntar gue saranin nonton highlightsnya Steph Curry deh. Mirip, cuma ya lebih jago Steph sih. Iyalah, the Chef Curry man. Itu dia nembak itu bikin itu kayak video game kayak 2K gitu loh, kayak NBA 2K gitu. Segampang itu Pak dia bikinnya, saking jagonya dia. Dan cuma gini yang gue bilang tuh, si Steve Kerr itu ngebuat Steph Curry jadi championship player. Soalnya dia ngerti how 3 point works and what suits Steph Curry best. Jadi all the plays yang dibuat sama Steve Kerr itu biasanya buat Steph Curry dan Klay Thompson gitu. Iya, make sense. Dan itu hebat sih, Steve Kerr. Iya, dia ngerti lah, maksudnya kayak how to use 3-pointers dong berarti. Karena dia sendiri dulu juga sering pakai 3-pointers gitu loh. Iya sih. I guess dia juga mikirnya kayak, kalau gue jadi pemainnya, gue enaknya gimana ya, gitu deh kayaknya. Iya. Emang, make sense. Role player deh, karena jadi gue jadi penasaran. Role player itu maksudnya apa sih? Support player gitu kah? Atau? Role player itu biasanya gini sih, kayak role player itu dia nggak banyak menit mainnya gitu. Kayak dia interchangeable, cuma when it counts the most dia selalu ada gitu. That's a great role player. Kan dia kan nurun dari John Paxson kan, si Steve Kerr itu, ya kan. Dia bisa dibilang kayak clutch player gak sih? Siapa? Steve Kerr ya, role player. Oh iya sih. Iya, dia clutch. Iya, dan dia juga ada momen dia yang dia nge-clutch gitu loh. Terus holy shit, yang
si Steve Kerr cerita soal bokapnya kayak, oh man, did that hit you? Cause it kinda hit me gitu loh. That's tough sih. Iya, Soalnya apalagi bokapnya itu profesor kan ya. iya profesor. Terus dia ke Lebanon kan for a good cause gitu. Iya, such a shame man. Dan yang tragis itu karena kan sempat ditanyain dong sama kayak dokumenternya ke Steve Kerr, lu pernah ngomongin sama Michael Jordan nggak soal bokap lu berdua gitu, terus kayak dia gue pikir oh ya ini bener-bener it's not just that bokap mereka berdua meninggal, tapi bokap mereka berdua meninggal dibunuh coy. Jadi Iya. it's even deeper gitu loh. Dan Iya. damn man. Dan gue ngeliat Steve Kerr sekarang gue jadi appreciate dia sih, karena dulu gue cuma tahu dia sebagai coachnya Golden State Warriors. Sekarang damn man, he's one of like I said underrated. Hey, coming from a guy that follow soccer gitu loh. Jadi still underrated. Okay. Nah, next point, family support. So Michael Jordan dia banyak cerita di The Last Dance kalau keluarga dia tuh suportif banget sama dia. Bisa dibilang keluarga dia tuh sangat berperan lah dalam kesuksesan dia sebagai the GOAT gitu ya kan. Nah, gue jadi mikir, kalau misalnya Michael Jordan dengan semua skill yang dia punya, tapi let's just say dia broken home, menurut lu dia bisa kayak sekarang nggak? Bisa, soalnya knowing ini, tapi kita anggapannya gini ya, kayak oke, dia broken home cuma personality-nya masih sama ya. Ya menurut gue sih masih sukses ya, soalnya masih kayak sekarang, soalnya pasti ada dan tiadanya itu pasti dijadiin bahan bakar buat dia buat maju lagi gitu. Contoh yang bagus itu LeBron James kan nggak pernah ketemu bapaknya sama sekali. Oh damn man. Tapi akhirnya ketemu nggak sih? Maksudnya in one point di dalam. Nggak pernah. Shit man. Went for that milk and never return, huh? Like oh my god. Ya, makanya maksud gue if LeBron kan, kayak why Michael kayaknya juga bisa deh. Iya sih, mentality dia emang beda sih. Nggak, maksudnya yang dia main di Father's Day itu gue kan udah nonton, habis itu gue lupa. Terus gue nemu foto yang Michael Jordan nangis di lantai gitu. Ini kenapa dia nangis? Kok kayak gue tahu tapi gue nggak tahu gitu. Terus gue baru ingat, oh ya Father's Day. Oh damn man, that's deep man, like holy shit. Iya, dia sedih. Tapi gue nggak pernah, jujur aja sebelum ini gue nggak tahu kalau bokap itu sedekat itu loh sama dia. Well, gue nggak tahu sama sekali tentang keluarga ya, so you know, the more we know ya. Gue kira cuma ya udah wajar lah kalau ayahnya dibunuh, siapapun juga pasti sedih gitu. Cuma gue nggak tahu kalau relationshipnya sedekat itu, kayak di mana-mana bokapnya dibawa. Iya, itu deket banget gila. Yang gue inget yang Dolores, nyokapnya dia bilang, iya sih MJ itu kalau curhat tuh selalu ke bapaknya gitu. Nah itu kalau udah kayak gitu, itu mereka deket banget sih. Karena gue yakin pasti dia banyak yang dia curhatin yang nggak ada yang tahu selain bapaknya. Bisa dibilang bapaknya itu bawa curhatannya itu sampai ke kuburannya gitu loh. Bahasa kasarnya itu sih. Cuma lu bayangin berarti itu segitu deketnya dia Michael Jordan sama James Jordan gitu loh. Lu nggak cerita sama bokap lo emang lu kan deket sama keluarga? Nyokap gue. Bokap gue not so much. Lu lebih ke nyokap ya? Iya, gue lebih ke nyokap. Gue lebih deket ke nyokap gue. Dan even then gue rasa, let's just say gue nggak cerita semua ke nyokap gue. But banyak banget. Cuma bukan berarti gue nggak respect ke bokap gue. Enggak, gue deket sama bokap gue. Iyalah. Enggak, gue deket sama my family. Cuma beda. Kayak gue nggak punya relationship yang sedekat itu ke bokap gue sebagaimana Michael Jordan ke bokapnya gitu. Makes me think tuh kayak yang lu tau gak sih Michael Jordan dikerumunin pers, berondoti sama pers gara-gara gambling problemnya itu, dan dia mager banget ngejawabin itu semua. Jadi dia kasih ke bokapnya dan bokapnya dengan senang hati. Itu udah sih, itu the best banget sih bokapnya itu, dan such a shame what happened to him man. Iya. Aduh, kayak apa ya? Cuma lu artinya lu tapi bisa bayangin gak kalau lu misalnya
insya Allah sukses nanti. Lu kayak bawa-bawa nyokap lu kemana-mana gitu. Ya, ya man, Iya. kayak they deserve it man. Semoga aja gue ngomong kayak gini tapi gue bener-bener berharap gue nggak lupa sama apa yang gue omongin gitu loh, karena banyak orang bisa ngomong kayak oh iya gue akan berterima kasih sama bonyok gue gini, tapi ujung-ujungnya lupa gitu. Jadi kayak gue nggak mau kayak gitu coy. Jadi gue ngomong kayak gini, aduh gue berharap banget gue inget gitu loh. Buat ya tuh kalau misalnya gue kayak diundang ke Comic Con gitu, gue kalau bisa bakal bawa bonyok gue sih, karena gini loh, karena ini curhat aja sih. Nggak apa-apa. Nggak, saya agak ngelantur, that's why. Jadi kayak disclaimer, kalau kebanyakan orang zaman sekarang kan, kalau misalnya lu bikin video di YouTube gitu kan, kayak bonyok itu kan suka, ini bukannya gue menstereotip, tapi dari sepengamatan gue lebih pasti banyak lah yang ngomong kayak kamu ngapain bikin video di YouTube apa gini emangnya gunanya apa gitu ya kan. Tanya kayak bonyok gue tuh kayak iya J, kamu bikin konten J gini mereka kasih ide gini dude, gak ada yang kayak gitu man. Like makasih, thank you so much buat mama papa gue, karena I really appreciate you guys, karena holy shit man. Gak ada, gue ngeliat ke belakang, gue gak bakal nyangka ada bonyok yang bisa kayak ngasih ide konten gitu, kayak holy shit gitu loh. Oke, but sorry, I'm just projecting here. I'm so sorry, Li. Tapi gue selalu salut sih sama, gue ya lebih kenal nyokap lo ya. Gue selalu salut sama nyokap lo sih. Kayak, sumpah one of the nicest woman that I've ever met. Oh man, semoga dia denger ini sih, karena dia emang one of the nicest women in the world. Aduh, women. Oh, holy shit. Kenapa jadi ngebahas kode? Oke. Lanjut apa nih? Emang terbaik Pak podcast ini Pak. Oke. Now. Next point. Apa? Cristiano Ronaldo punya Lionel Messi, ya kan? Michael Jordan punya siapa? Kalau Cristiano punya Lionel Messi, Michael Jordan punya Denny Sumargo. Yoma, Denny Sumargo, bukan Jenindra Ali, Li. Enggak, gue enggak samsek. Cuma sumpah ya, kalau by the way kalau gue di Indonesia, kalau lo tanya gue itu Denny Sumargo. Oke, Mas. Ada Ali Budi Mansyah, gue tahu. Cuma gue suka banget sama Denny Sumargo. Menurut lo kenapa? Why is that? Apa? Dia tuh mentality itu cuy, sama mentality dulu tuh apa ya? Pusing. Okay. Dia mentality trash talk gitu, kayak gue lebih mending banding lu tuh bukan siapa-siapa gitu loh. Oh shit. Iya sih. Iya. Oke, dari SMA jersey gue tuh selalu nomor 22 tuh gara-gara Denny Sumargo. Oke. You heard it here guys. Jenindra Ali suka Denny Sumargo. Oke. But anyways. Oke. Balik. Menurut lo. Ya like I said, Cristiano Ronaldo punya Lionel Messi. Michael Jordan punya siapa? Menurut lo? Damn. Susah banget soalnya Michael Jordan tuh dominant banget di eranya. Iya, justru sekarang kita kalau mau bandingin antara dua itu yang didebatin banget kan itu Michael Jordan, LeBron kan. Iya. Dan lucunya mereka nggak segenerasi, karena mungkin mereka kalau dibandingin sama generasi mereka tuh kayak udah kayak dewa gitu, udah kayak Tuhan gitu, makanya udah nggak dibandingin lagi, jadi harus ke belakang. Make sense sih. Tapi gue mau bilang apa ya? Mau bilang Isaiah itu juga sebenarnya bukan Isaiah doang, kayak itu Michael Jordan and the whole Pistons gitu loh. Iya, dia mah benci satu Pistons. Oke, karena gue di sini udah gue kerucutin kedua orang. Nih, lu menurut lo ya yang lebih cocok ya? Gue nggak bilang jawabannya harus mereka berdua, cuma dari mereka berdua, Reggie Miller atau Isaiah Thomas? Gue mau bilang lebih ke Reggie Miller, karena kalau Reggie Miller itu lebih ke individunya and not the team. Iya, makanya kan. Iya sih, Reggie Miller yang sama Michael Jordan, iya.
Reggie Miller make sense. Cuma gini loh, kenapa gue nggak bisa bilang mereka side by side? Karena Reggie Miller sendiri bilang kayak gue nggak akan pernah trash talk Michael Jordan lagi. Dia Black Jesus, dia Black Dia Cat. Black Jesus ya, dia that Black Cat. Dia nggak pernah nyebutnya Michael Jordan dia sih. Itu dan Reggie Miller pun ngelihat Michael Jordan tuh ke atas gitu loh, kayak bukan sebagai pesaing, cuma sebagai kayak wah dia tuh di atas gue gitu. Iya sih. Tapi kayak iya sih, make sense. Gue kira gue kira itu trash talk. Maksudnya itu in a complimentary sense ya. Gue kira kayak ngatain gitu loh. Yang Black Cat dan Black Jesus. Iya, Black Cat, Black Jesus. Black Cat, Black Jesus mah udah pasti. Tapi lu bisa argue Black Jesus in a sarcastic sense gitu loh. Jadi kayak makanya gue kira itu bro. Bukan. Jadi gini, Black Jesus itu, lu tau udah nonton kan? Iya, dia ngomong The Black Jesus si Michael Jordan nih. Iya, dia bilang si Reggie Miller trash talk kan, terus si Michael Jordan outplayed him completely, terus dia bilang don't ever talk to Black Jesus like that again gitu. Iya. Aduh, gila. It's a compliment gitu. Iya. Tapi ya misalnya lu suruh gue Reggie Miller atau Isaiah, I guess Reggie Miller. Cuma kalau lu tanya Pacers atau Pistons. Ya Pistons ya, gue setuju Pistons. Emang lu kalau ingat si Michael Jordan ngomong di dokumenternya sampai sekarang dia masih benci sama Detroit Pistons. Jadi lu bisa bayangin sendiri kalau as a team, oh iya udah pasti Detroit Pistons itu gue nggak bakal argue sih itu. Iya kalau Bulls Pistons ya itu udah fix. Iya Pistons. I agree fully. Oke. Terus gue jadi mikir lagi, Michael Jordan atau Magic Johnson? Magic Johnson. Who's better? Ya. Ini just putting this out there. Okay. I'm going to say Michael Jordan, of course. Karena why? Karena ya Magic Johnson is revolutionary. Dia tingginya 2 meter 7 kalau nggak salah, 2 meter 7. Iya. Cuma dia itu point guard yang harusnya dimainin sama orang paling kecil di lapangan. Cuma dia paling gede. Dia playmaker gitu. Dia paling gede, terus dia playmaker juga. Ya, it's close. Cuma in terms of dominance kayaknya Michael Jordan deh. Soalnya Magic Johnson menang banyak itu juga ada Kareem Abdul-Jabbar gitu loh. Oh iya. Itu yang berantem sama Bruce Lee itu ya, Kareem Abdul-Jabbar ya. Iya. Nah, itu jujur aja misalnya gini sih sebenarnya kita tuh nggak bisa when talking about the GOAT, Kareem Abdul-Jabbar harus ada in conversation menurut gue. Soalnya dia dia 6 times MVP. Terus 6 time champion. 6 time atau 5 time champion gue lupa. Terus dia selama di college tuh menang mulu. Dia emang the epitome of winning tuh dia. Itu obviously sebelum zamannya Michael Jordan dong, ya kan? Iya. Tapi emang iya sih kayak dia emang sebelum zamannya Michael Jordan juga. Jadi ya again we can't really say. Well, fair enough. Cuma Magic Johnson is a beast though. Was a beast. Iya. Soalnya kalau gue inget Magic Johnson, gue inget pas dia cerita dia nge-trash talk Michael Jordan, terus dia langsung nyesel, why did I say that? Itu gue ketawa sih pas dia ngomong itu. Man, why did I say that? Iya. Magic Johnson cuma one of the most humble dude gitu sih. Iya, seems like a cool guy though. Maksudnya I don't know, maksudnya tanpa bermaksud mengejek, dia kelihatannya low key banget. Kayak lu lihat dia, lu nggak bakal mikir dia ini one of the greatest NBA players of all time gitu loh. Lu bayangin. Sorry, lanjut. Apalagi dia fanboying banyak orang gitu. Dia juga bilang Kobe, wah gila banget Kobe. Michael Jordan juga, wah gila Michael Jordan. Iya makanya, humble banget kan. Tapi the thing about Magic Johnson adalah kalau gue ngomong, ini sebelum gue tahu, gue maksudnya ini dulu sebagai orang awam yang nggak tahu apa-apa tentang basket ya. Jadi gue selalu ngomong, gue tanya bokap gue, menurut papa Michael Jordan jago nggak? Oh ya jago nak. Tapi lebih jago Magic Johnson gitu itu kata dia. Emang zamannya bokap gue banget, make sense sih. Jadi makanya dia bisa argue Magic Johnson lebih jago dari Michael Jordan gitu loh. Itu kan makanya kita tuh susah kalau debate susah. who's the GOAT. Soalnya pasti orang tiap zaman beda. Ntar orang-orang setelah
ya atau nggak orang-orang sekitar aja udah banyak banget yang bilang LeBron lebih jago kan. Iya, iya. Semua Iya. gitu. Itu karena mereka Iya, nggak tahu Michael Jordan sih most likely. cuma ya nggak tahu sih. Ya, maybe there's some truth to it, maybe not. Oke. Oke, the next point. What nih, karena gue tahu lo adalah penggemar berat banget terhadap the late great Kobe. Jadi, what can you tell me about the Mamba mentality? Nih dari videonya ada nih jawabannya. Mamba mentality is the pursuit of being the best on yourself in any field that you're working on gitu katanya. Wah, gila lo kayaknya. And I Holy shit. Oke, lanjut Li. and I fucking quote. Ini boleh curse kan? Oke. Gak apa-apa. Silakan. And I fucking quote itu ya. Jadi itu sih sebenarnya orang kan ngira kalau misalnya Mamba mentality is all about basketball gitu. Jadi ya whatever you do gitu. Kalau Mamba misalnya lu bilang Mamba mentality itu ya you do your absolute best gitu loh. Oke. You do your absolute best in doing that thing gitu. Makanya si Kobe bilang ya lu mau di mana aja bisa sebenarnya pakai Mamba mentality gitu. Makanya itu yang apa ya filosofi yang banyak Kobe fans adopt gitu, bahkan si Andovi aja bilang dia YouTube-nya gara-gara Mamba mentality. Anjrot. Iya sih, dia penggemar Kobe banget sih. Gue ingat pas dia Kobe meninggal and then dia sedih, terus dia bikin pesan, terus ada netizen julid gitu ya kan, langsung dibalas sama dia langsung dimarahin sama dia. Jadi gue rasa dia emang sesuka itu sih sama the late great Kobe. Iya, emotional banget sih dia pas soal Kobe itu. Gue kayaknya gue ngefans berat banget sama Kobe, cuma misalnya gue harus give it up to one person itu ke Dovi deh. Iya, dia gila banget sih, lebih dari gue jauh. Ya agak sedikit melenceng, but do you think he'll take a bullet for Kobe? Not that he can do it now. No offense, no. Oh my god, damn. Hey. I'm so sorry guys. Anjing itu, gue emang selera humor gue tuh gelap banget. But do you think he'll take a bullet for Kobe though? Yes, he would. Oh my god, iya sih. By the way, lu tau kan 2 hari lalu tuh baru itu tahu hasil autopsinya Kobe baru di announce gitu. Shit, what happened? What's up? Ya, no shit sih, blunt trauma gara-gara jatuh. Ya. Gue kira foul play, bro. I don't know, karena hasil autopsi diumumkan. Siapa tahu ada something else going on. But cuma ini sih yang kita tahu itu, jadi emang pas jatuh blek dia langsung instant death, bukan. Jadi at least he didn't suffer gitu. Yeah, that's good man. Oh yo, Gigi sama. Okay. I mean that is sad, but at the same time lega karena at least they didn't suffer, at least it was quick. Karena lu bisa bayangin dong pas itu helikopter jatuh kayak. Wah iya. Damn man. Nah. Bayangin kalau dia jatuh nih, terus masih ngerangkak gitu. Oh no. Okay, but you know what? Rest in peace, Kobe Bean Bryant. Dan lu tahu bahasa Italia dia bagus banget kan? Karena dia kan besar di Italia kan, so. Gue tahu lu pasti tahu, but I'm just gue cuma ngasih aja. Karena gue tahu every Kobe fan worth their money pastinya tahu Kobe itu jago bahasa Itali gitu lah. Spanyol juga. Spanyol? Well, nah itu gue gue baru tahu sekarang kalau Spanyol. Kalau Itali obviously no shit. Tapi kalau Spanyol gue baru tahu sekarang. Dia tuh yang fluent sih Itali, Spanyol juga lumayan fluent sih. Oke. Dan bagus juga cara ngomongnya. Nah tapi dia juga dikit ngomong French juga bisa. Damn. Kayaknya emang IQ dia di atas rata-rata deh kalau udah gitu. emang dia intelligent. Nah, balik lagi ke Mamba mentality. Menurut lu berapa banyak dari Mamba mentality itu dia dapat dari MJ? Kayaknya 90%. Iya sih. Maybe 10%-nya gue dia kasih nama Mamba mentality. Mamba mentality. Lebihnya sebenarnya itu the mentality of Michael Jeffrey Jordan ya, cuma dikasih nama jadi Mamba mentality.
Jadi Iya, jadi kayak Kobe Bryant tuh banyak belajar banyak banget loh dari Michael Jordan gitu loh. Kalau udah kayak iya. gitu ceritanya. Dan apa ya? Lu bisa bilang dia the next MJ nggak sih? Can you argue that? Kenapa? Oh, jelas, bos. Ya. Jelas. Cuma gini sih, si Kobe was better at... Aduh, gue bilang Kobe was itu nggak enak banget sih. Was. Aduh, gue kayak sedih banget. Was bukan is ya, was ya. Oh. Oke. Ya mungkin lu Iya. pakai bahasa Indo biar lu nggak usah ngomong was gitu. I don't know. Iya, jadi si Kobe itu lebih jago shooting ya, shooting 3 point gitu, shooting 3 point terus pokoknya long range gitu. Cuma Michael Jordan lebih jago driving to the lane terus layups-nya itu gila. Oke. Wah, gila sih. Oke, fair enough. Terus apa lagi ya? The next point. Menurut lu, nah ini yang lucu sih menurut gua sih, karena Apa? di The Last Dance itu banyak banget banyak banget kan narasumbernya kan, dan bahkan itu bukan cuma dari Bulls doang tapi dari jurnalis segala macam, bahkan ada public figure di wawancara juga. Dan menurut gue yang menarik di situ adalah Barack Obama. Mr. Yeah. Mr. the President. Nah, yang lucu tuh gini. Gua nggak tahu lu merhatiin atau enggak, tapi di episode pertama dia tuh disebutnya penduduk Chicago dari tahun sekian sampai tahun sekian gitu ya kan. Nah, abis episode 1 itu, di episode selanjutnya pas dia muncul, pangkat dia ganti jadi the President of the United States gitu loh. Nggak, itu gue nggak tahu. Well, I don't know what do you make of that. Cuma gue ngerasa itu menarik aja. Kayak gue nangkep there's a difference there. Gitu loh. Itu aja sih. Dan the fact that Barack Obama maksudnya dia presiden coy, tapi di situ dia kayak orang biasa aja gitu loh. Maksudnya gue nggak I don't know if you find it interesting or not, tapi menurut gue itu menarik aja gitu. Dan ada Bill Clinton di situ. That's what I'm saying. Nah, yang gue ngerti kenapa Bill Clinton di situ sih sebenarnya, gue kayak, hah? Kalau gue nggak salah, dia bukan ngomongin tentang Michael Jordan deh, kayak dia ngomongin tentang some other team. I don't know, maybe gue lupa. Kayaknya dia ngomongin tentang some other team, cuma pasti gara-gara tim itu ketemu dengan Chicago Bulls, makanya dia ngomong di situ. Gitu loh. Cuma ya lucu aja karena dulu dia presiden dan sekarang dia jadi dia sekarang kayak orang biasa banget gitu loh, tapi kita tahu kalau dia presiden. It's kind of like that weird feeling. I don't know. I get that weird feeling. Gua nggak tahu kalau lu dapet itu atau nggak pas lu nonton. I don't know, man. Ya, soalnya lu tau kan Barack Obama tuh main basket kan? Iya, pas dia, maksudnya in a professional level atau? No. Gue tau pas dia. Gak ada waktu anjir. And now coming into the point guard position, Barack Hussein Obama. Iya, dia dulu dijulukinnya Obama. Damn. Gue tahu dia main basket dulu. Mau. Nih, by the way, gue mau ngasih lu satu video. Lo tonton ini. Ini agak serem soalnya betapa miripnya Kobe dan Michael Jordan. Lu lihat deh. Ntar mungkin bisa di post di podcast ini juga, jadi kayak gitu. Ngerti? Gue taruh linknya di description deh. Let's see. Nah, lo lihat deh. Terus gue mau tahu reaksi lo apa. Oh boy, dan balik lagi ke poin tentang Mamba mentality itu. Jadi emang Kobe Bryant tuh bener-bener nyolong dari Michael Jordan gitu ya. Menurut lo bisa dibilang ya nggak nyolong sih, itu bahasa kasar banget sih, no offense, I'm sorry about that, sorry, cuma kayak nggak, beneran emang si Michael Jordan juga bilangnya kayak ya satu-satunya orang yang bisa ngalahin gue tuh Kobe Bryant karena dia nyolong gerakan gue semua. God damn. Serem nggak? Sorry, kenapa, lanjut? Ya, serem nggak? Lu udah lihat kan sekarang? Belum sih. Ntar. Damn, is this gonna be one of those like freaky videos, bro? Apa ya? Mereka pernah ketemu kan? Jadi kayak sering. Ya, tapi sering. Maksudnya bukan off court,
on the court. On the court. One time. Beberapa kali itu ada. Beberapa kali. Oh, tapi kan yang episode 5 yang dedicated to Kobe Bryant kan beneran mereka ketemu dan Kobe Bryant banyak belajar dari Michael Jordan gitu. Nah, that being said, menurut lu dalam seorang Kobe Bryant, berapa persen itu adalah his own style yang dia develop sendiri dan berapa persen itu adalah style yang dia dapetin dari Michael Jordan? Berapa ya? I guess 60% itu dari Mike, 40% dia improve sendiri. Oh my Tapi God. dan menurut gue 40% itu pun juga inovasi. Ya wajar lah ya, inovasi dari movie Michael juga. Damn, gila. Tapi ya I have to say kayak si Kobe tuh footworknya gila banget sih. Oke. Oh ya, prime Kobe, prime MJ. Easy, prime MJ. Oke. Jadi still ya, emang the GOAT cannot be beaten ya. The thing about Kobe itu suka-suka gue sama dia kadang-kadang maruknya tuh nggak make sense aja. Iya, yang percakapan dengan Shaq itu. Hey Kobe, there is no I in team. Yeah, but there is me in that motherfucker. Oh my God, dia maruk sih. Ya, dari situ aja kita udah tahu dia maruk sih. Si Shaq sampai ngomong, alright guys, just let him be. He's not gonna pass gitu. Iya makanya, jadi kalau lu lihat highlightsnya kadang-kadang juga Kobe tuh anjir nih orang maksa banget. Cuma ya still mad respect to the man. Ya, well at least dia jago meskipun dia maruk gitu loh. Sayang. Ya dan let's say Michael Jordan tuh lebih versi lebih efisiennya dari Kobe lah. Ya oke. Gua bisa bilang dari pengalaman gue nonton The Last Dance ya, bisa aja Michael Jordan tuh jadi maruk kayak Kobe. Maksudnya, sorry gue ngomong Kobe dengan konteks yang jelek, cuma maksudnya nggak apa-apa, aja emangnya dia nabi. Iya, kan no disrespect bro, gue kan nggak tahu basket bro. Cuma kayak nih, Michael Jordan tuh dia dididik sama Phil Jackson, makanya dia jadi nggak terlalu maruk gitu loh, ya kan? Menurut lu, apakah gara-gara Kobe nggak punya that Phil Jackson figure, jadinya dia maruk gitu? Lah, Kobe kan dilatih sama Phil Jackson juga. Oh iya sih, holy shit, iya ya. Dia sama Shaq ya. Nah, tapi maksudnya setelah itu, kan dia pas sama Shaq itu kan pas dia lagi naik, ya kan? Jadi kayak apakah dia nggak punya that Phil Jackson figure in his prime, you can say, gitu loh. Oh, prime-nya Kobe ada Phil Jackson cuy. Holy shit. Iya. Gila nih orang. When we talk about prime-nya Kobe ya, prime-nya Kobe itu tahun enggak sih, prime-nya tahun 2009 lah ya, 2009 2010 tuh prime-nya. Soalnya dia juga menang championship di situ. Ya. Ya, soalnya di situ kenapa gue bilang prime-nya, soalnya lebih pintar mainnya. Dibanding wah zaman pokoknya dari 2005 sampai 2000 berapa ya, 2006 kali ya, 2005 sampai 2007-an lah. Pokoknya sebelum dia ganti jadi 24, wah itu maruknya wah nggak ngotak. Cuma gini sih, dia maruknya kayak gitu gara-gara emang timnya culun banget. Ya jadi dia harus carry dong, bisa dibilangnya nggak sih? Iya, cuma kadang-kadang juga kebangetan. Iya sih. Oke. Gitu sih. Interesting. Good talk. Nah, next point, Michael Jordan, the man himself, mentality dia menurut gue menarik banget karena waktu itu gue udah pernah bilang ke lo, bisa dibandingin sama Cristiano Ronaldo, ya kan? Dan kita pernah bilang kalau banyak di tim dia tuh yang gak suka sama dia, gitu loh. Cuma gue bisa argue itu bisa lebih parah coy, karena di awal-awal dia main Chicago Bulls itu kan dia kan lebih maruk ya kan. Baru dia tuh kalau gue nggak salah dia tuh anti segitiga ajaibnya Phil Jackson gak sih? Dia iya sih, menurut gue that's not a problem kalau maruk apa enggaknya gitu. Soalnya I guess emang
play-nya awalnya tuh emang di draw-nya pas sama Doc Collins kan. Itu di play-nya Oh semua iya, play-nya dibuat semua untuk Michael Jordan gitu iya. kan. Cuma pas beda ke triangle-nya ya secara naluri Michael Jordan sebagai scorer gitu ya, dia mikir ya kalau bola yang nggak diskor sama gue itu nggak bakal menang cuy gitu kan. Iya sih. Ya, I guess sebenarnya gini sih, kayak emang Michael Jordan tuh selalu mikirnya untuk menang gitu. Cuma dia nggak ngerti kalau ada cara lain cara selain ya. dia maruk gitu selain menang. Nah pas dia ngerti bahwa dengan berbagi dan in the triangle offense dia bisa menang, dia suka banget kan jadinya. Iya, ya maksudnya bagus lah kalau dia jadi percaya sama timnya gitu loh. Ya kan? Yeah, I guess it's more on the apa ya, dibuka aja jalurnya gitu. Ya. Ya bagus sih, maksudnya kayaknya kalau itu tim, anggaplah itu tim basket Chicago Bulls. Biasa semua. Gak ada Scottie Pippen, gak ada Steve Kerr, gak ada Dennis Rodman, gak ada Phil Jackson. Itu tim gak bakal kemana-mana coy. Dan Michael Jackson lagi. Michael Jordan juga gak bakal jadi the GOAT gitu loh. Dari menurut gue ya, menurut lo gimana? Sorry apa? Jadi kalau misalnya itu tim biasa, ya kan. Jadi nggak ada Scottie Pippen, nggak ada Phil Jackson, nggak ada Dennis Rodman, nggak ada Steve Kerr, nggak ada Bill Cartwright, nggak ada BJ Armstrong, siapa-siapa gitu. Itu tim biasa banget. Menurut gua Michael Jordan nggak bakal jadi the GOAT gitu loh. Dia nggak bakal bisa kemana-mana gitu loh. Kalau bukan karena orang-orang ini di sekitar dia, gitu sih maksud gua. Yeah, of course, but then again you can say that to every player gitu. Iya. Dan menurut gue dia bukan hoki ya, tapi bagus banget buat dia gitu loh, ada orang-orang yang berguna banget, ada orang-orang hebat itu di sekitar dia. Itu that's what I'm saying sih gitu. Iya sih. Cuma what we can't yang kita nggak bisa take for granted itu si Michael Jordan juga efek ke orang-orang sekitar sih. Jadi gara-gara Michael Jordan mereka juga jadi push to the limit gitu kan. Iya. Dan iya itu bagus banget loh menurut gua. Maksudnya gimana ya? Mungkin gara-gara cara dia yang berbeda, cara dia yang agak ekstrim, makanya banyak yang gak suka sama dia, ya kan? Tapi that push itu menurut gue penting banget tau. Dan push itu gue pas nonton bagian yang kayak Michael Jordan menyuruh teman-temannya ini itu mendorong mereka apa segala macam, gue langsung mikir ini Cristiano Ronaldo coy. Cuma Cristiano Ronaldo itu dia nggak kayak gitu, dia cuma lu ngerti dong, lu pasti inget dong karena lu tahu tentang Eder the Keder ya kan, the great Eder the Keder ya kan. Eder the Keder itu kalau gue nggak salah dengar dia tuh ngegolin sebenarnya gara-gara Cristiano Ronaldo coy. Kenapa? Jadi Cristiano Ronaldo itu udah cedera kan, dia itu udah di pinggir lapangan kan, jadi lu mikir ini dia ngapain gitu. Sebelum Eder masuk, si CR itu ngomong ke dia, udah lu dapat bola lu tembak gitu loh. Kalau gua nggak salah denger ya, kalau gua nggak salah denger ya. Jadi begitu Eder dapat bola, dia dapat bola, dia tembak masuk. Menurut gua ada Cristiano Ronaldo sih di situ. Dan lu lihat nggak sih footage-nya? Pas di pertandingan itu Portugal lawan Prancis, dia udah cedera, dia nangis ya kan pas dia dibopong keluar. Terus dia teriak-teriak di samping pelatihnya Portugal, lu kesini gitu loh. Kayak dia jadi pelatih, dia jadi ikutan jadi pelatih, jadi coach di pinggir lapangan gitu loh. Gara-gara pinggir jalan anjir. Apa sih lo? udah kelamaan ngomong. Anyways, tapi lu lihat dong, kayak menurut gua itu sih yang membedakan Michael Jordan dan Cristiano Ronaldo dengan kebanyakan pemain hebat gitu loh. Bukan cuma mereka good players, tapi mereka good leaders gitu loh. They have that push gitu. Itu sih. Iya, sama sih kayak Michael Jordan, Kobe, LeBron, semuanya juga gitu sih. Iya, mereka punya push itu. Kobe menurut lu punya nggak? Punya dong. Punya dong. Kenapa gue nanya sih? Kenapa gue nanya sih? Pokoknya Kobe tuh udah kayak Michael Jordan reinkarnasi ya. Nah, carbon copy atau reincarnated menurut lo? Bedanya apa? I don't know sih. Kenapa nanya? Kenapa gue nanya sih? I don't know. Gue kira lu bakal tetap argue reincarnation. Oke.
Damn, udah lama kita ngomong. Oke. Oke. Final question. Apa nih? Final question buat hari ini, teman-teman. What do you think of The Last Dance? Jelek bagusan Oke, that's it for today, guys. bagusan Pokemon aja. Bagusan Pokemon. Yeah, I think Last Dance ya. Last Dance tuh ya menemani kegabutan gue selama di kuarantin ini. Alhamdulillah. Ya, gue juga sih. Terus menurut gue bagus banget soalnya gue suka akhirnya mereka tuh speak up gitu loh. Ya. Selama ini kan gue ngeliat mereka sebagai tim ya. Sekarang gue ngeliat mereka tuh sebagai manusia gitu aja. Iya, gue setuju. Ya intinya gitu sih. Jadi gue ngeliat kayak wah mereka yang diidolakan ini ngomong kayak manusia biasa, itu seru sih dilihat. Iya, mereka punya kekesalan mereka sendiri gitu loh. Karena ini raw banget, ini pure banget gitu loh. Menurut gua dokumenter itu. Kayak mereka nggak ngomong yang bagus-bagus doang kayak, "Wih, Michael Jordan tuh hebat. Dia bisa ini enggak." Bahasa kasarnya they're not sucking him off. Jadi mereka benar-benar jujur dan mereka benar-benar raw gitu loh, pure gitu loh. Jadi like I said bahasa kasar Li, I'm sorry Li, no offense, tapi kayak itulah yang gue suka dari dokumenternya gitu loh. Dan lu udah lihat dong tulisan gue yang gue kasih ke lo. One of the best sports documentaries I've seen. Dan gue adalah penggemar sepak bola, bukan bola basket. Jadi sebagus itu coy. Damn. Kapan ya bola tuh punya dokumenter sebagus itu gitu loh. Gak usah ceritain tentang Chelsea deh, ceritain tentang Real Madrid, Barcelona, MU deh, MU gak apa-apa deh gue nonton selama sebagus itu deh. Sumpah dah. Tapi mau greatest team of all time-nya bola, misalnya you have to like pinpoint satu, terus yang kayak era-nya siapa itu apa? Tim apa? Shit. Nah, itu susah sih karena gini loh, karena liga top di bola itu bukan cuma satu. Kalau basket kan satu NBA. Kalau bola tuh ada banyak. Lu punya Madrid tahun pas ada CR. Lu punya MU pas ada CR. Lu punya Bayern Munchen tahun 13 yang Barcelona pas dia ada Pep Guardiola yang dia bisa menang 6 trofi sekaligus. Ya susah sih Li, ya. Nah, tapi emang nggak ada kayak konsensusnya gitu, kayak majority pada bilang Barcelona tahun segini tuh paling gila cuy gitu. To be honest, karena kalau fans bola itu mereka berantem tuh bisa sampai kiamat coy. Tentang tim apa pada tahun apa yang paling bagus, itu mereka berantem bisa sampai kiamat. Dan gue sendiri juga sampai sekarang nggak tahu jawabannya. Lu tanya gue musim ini ya Liverpool bagus banget musim ini. Sayangnya the Rona cut everything off. Tapi musim ini Liverpool of all time personal deh kalau menurut kayak pribadi lu gitu. Bias sedikit nggak apa-apa gitu. Oke. Personal ya. Well, first and foremost, gue gak bakal taruh Chelsea. Karena Chelsea itu bukan one of the best teams of all time. Even meskipun mereka tim kesayangan gue. Tapi, put that aside, menurut gue, Real Madrid pas mulai dari tahun... Gini deh, gimana jelasinnya? Real Madrid, mulai dari 2014 sampai CR keluar. Itu mereka bagus banget. Mereka. Iya, mereka. Oke. Kenapa? Maksudnya ini yang gue kepikiran sekarang ya. Ya karena CR karena seorang Cristiano Ronaldo Li. Dia ya, tapi CR aja gitu. Ya, kayak meskipun mereka ganti-ganti pelatih terus, tapi mereka sering banget juara. Dan belum lagi mental juara mereka. Mereka kalau masuk UCL tuh lu bisa expect one way or another mereka bakal menang gitu loh. Gitu deh. Apalagi 3 tahun, belum lagi 3 tahun terakhir sebelum CR keluar. 3 kali betul-betul juara UCL terus, ya kan?
Bersama pelatih Oke. yang sama si tukang sundul Zinedine Zidane, ya kan? itu udah jaya-jayanya mereka, atau habis itu Cerkel udah. I'm not saying mereka jadi jelek sekarang, tapi come on. Ya, siapa sih yang nggak kangen CR balik ke Madrid gitu loh. Gitu sih. Itu yang gue kepikiran sekarang ya. Lu tanya gue lagi besok atau minggu depan, most likely gue udah ganti jawaban gue. Tapi buat sekarang itu sih. Nah kan itu saking bingungnya gitu loh. Oke. I see. Ya, so The Last Dance bagus menurut lo, dan bagus juga menurut gue. Listeners, kalau ada waktu dan kalau kalian pengen tahu siapa itu namanya Michael Jordan, boleh banget nonton. Oke? Itu aja dulu buat hari ini guys. Stay safe semuanya. Jangan lupa cuci tangan. Obviously Jangan lupa cuci tangan aja. itu penting anjing. Lu nggak tahu yang influencer dari Indonesia itu. Iya. Ya well udah jangan dibahas ntar. Iya. Enggak, cuma lu kayak nyokap gitu, kayak jangan lupa cuci tangan ya. Ya, dude, come on. You gotta. Lu juga pasti jangan lupa cuci tangan kan, ya kan? Iya, gue nggak mau di hukum sosial sama masyarakat. Ya, gue juga sih. Begitu ketahuan gue cuci tangan, mati gue, bro. Bodoh amat follower gue ada berapa. Bodoh amat berapa orang ngebelain gue kalau gue melanggar peraturan di luar sono. Nah, man, I'm done, dude. Oke, jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa cuci tangan, guys. Dan Li, tolong pamit ke listeners. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun yang bersih. Don't forget. Terus pakai antis lagi, jangan lupa. Terus abis itu dibasahi pakai tisu basah. Abis itu baru pakai tisu kering. Habis itu doa semoga nggak kena corona. Amin, alhamdulillah. Amin. Lo yakin tangannya nggak hilang tuh kalau kayak gitu? Insya Allah nggak. Oke guys. Sampai ketemu di yang selanjutnya. Dan arrivederci guys.